Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, teman-teman semua. Jadi ada sesuatu yang perlu sekiranya kami sampaikan sebagai kuasa hukum dari Pak Sodikin dan teman-temannya yang dilaporkan oleh Paslon 03 di Bawaslu. Yang pertama bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu telah memutuskan tidak dapat menindaklanjuti laporan dari 03. Yang berarti yang dilakukan oleh Pak Sodikin dan teman-teman itu tidak menyalahi peraturan atau undang-undang terkait pemilihan kepala daerah. Ini saya pikir wajib untuk kita syukuri bersama. Amin, amin, amin. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada pandangan orang yang menyatakan bahwa Pak Sodikin adalah provokator. Kan gitu. Yang menyatakan bahwa Pak Sodikin adalah telah merekayasa kekacauan itu. Karena ini sudah diputuskan bahwa Pak Sodikin tidak melanggar undang-undang pemilihan kepala daerah. Jadi yang dilakukan itu adalah boleh. Kan gitu Pak. Sebagai bentuk apresiasi warga negara Indonesia atau apresiasi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Ini yang harus disampaikan kepada publik. Selanjutnya tadi Pak Sodikin sudah sampaikan ke saya juga bertanya apakah perlakuan dari Paslon 03 berikut juga yang mengawalnya itu dimaafkan atau tidak kan gitu. Jawaban Pak Sodikin nanti langsung dijawab oleh Pak Sodikin kan ya terkait itu. Silakan Pak Sodikin, saya minta pandangannya terkait proses itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mengenai itu dimaafkan atau tidak, maafkan, saya maafkan. Termasuk lupa sih yang enggak. Gitu Pak. Sejene maafkan beli guys, ini cengkeweng apakah? Jika cengkeweng, sudah maafin ya. Iya. Jadi sudah nggak ada polemik lagi. Jadi maafkan memaafkan. Kan lupa si orang. Oh, tapi anggar kelingan. Iya kelingan. Traumatik. Ya mungkin itu singkatnya yang perlu disampaikan. Ya besar hati kami sekiranya pemilihan ini bisa berjalan dengan baik. Masyarakat itu bisa bebas menentukan pilihannya, nggak usah ditekan-tekan. Para pejabat juga termasuk UU juga nggak usah mengkondisikan. Bebas saja dalam memilih. Karena ini adalah bentuk dari demokrasi kan gitu ya. Iya. Mungkin silahkan barangkali kawan-kawan ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Siap, izin saya bertanya Kang ya. Terkait pemanggilan Bawaslu kemarin, berarti fix tidak ada sebuah pelanggaran ya Kang ya? Betul ya. Nah, oke, dari sini misalkan Pak Sodikin dan kawan-kawan tidak ada sebuah pelanggaran, tetapi kalau kemudian dikembalikan bahwa ada sebuah tuduhan misalkan pencegatan jalan, kemudian gebrak, itu kan artinya sebuah tuduhan. Dan artinya ini adalah pencemaran nama baik juga ketika kemudian dipublikasi di media. Kira-kira apakah Abang sebagai kuasa hukum dari sini akan menindaklanjuti hal itu atau bagaimana? Ya sebenarnya kalau kita lihat apa yang dituduhkan itu kan bisa kita tuntut balik. Namun kemudian semangatnya kan saya sendiri sangat mengapresiasi ya warga di sini kan. Ternyata tidak mempersoalkan, bahkan cenderung memaafkan kan. Ini kan sebuah nilai yang luhur saya pikir. Ya memaafkan. Karena ya teman-teman ini masyarakat kecil kan gitu ya. Ya masyarakat kecil yang memandang bahwa ya sudahlah ini sudah terjadi dan memaafkan walaupun lupa mah enggak. Kan gitu ya. Jadi poinnya di situ gitu, poinnya di situ. Jadi kalau walaupun secara hukum bisa saja istilah dilakukan tadi ya tuntutan balik terkait itu secara pidana umum tentunya perbuatan tidak menyenangkan tadi. Namun tadi jawabannya ya sudah kita akhiri, Pak Sodikin dan kawan-kawan memaafkan. Lalu kita menatap ke depan supaya ini jadi pelajaran bersama tentunya. Menjadi pemimpin nggak usah seperti itu kan gitu ya. Mungkin itu poinnya Mas. Oke, selanjutnya Bang, justru kemudian netizen mengakumulasi daripada pernyataan netizen di semua kalangan dan lini ya. Bahwa begini,
ini di luar politik lah ya, katakan bahwa ketika ada sebuah atau seorang pemimpin bersama bodyguardnya kemudian memaki-maki atau ngamuk dan sebagainya, ini adalah sebuah indikator bahwa pemimpin bupati kemudian image-nya adalah arogan dan sebagainya. Apakah ini menjadi standarisasi, barangkali ini kan warga semua, standarisasi bahwa yang demikian itu misalkan patut menjadi tauladan atau seorang pemimpin. Kira-kira bagaimana? Ini kan banyak warga juga nih Bang ya. Ya saya pikir yang dilakukan itu nggak lazim lah ya. Dalam era kekinian. Siap. Sebagaimana pandangan Pak Luki ketika debat bahwa pemimpin di Indramayu itu bukanlah raja kan ya. Karena konsepsi bernegara kita paham bahwa pemimpin daerah, gubernur, bahkan presiden sekalipun itu ya sesungguhnya pelayan rakyatnya kan gitu. Jadi ya nggak lazim saja pandangan saya pribadi itu. Dan saya yakin pandangan netizen juga hampir sama ya. Karenanya ya kami sudah memaafkan ya, Pak Sodikin dan teman-teman sudah maafkan. Ya tinggal ini jadi pelajaran gitu. Untuk kita bersama tentu. Bukan hanya untuk di Indramayu kan. Tapi untuk kesananya juga sama. Siapapun yang kedepannya jadi bupati nggak boleh marah-marah sama rakyatnya. Karena rakyat ini adalah pemegang saham mayoritas. Kan gitu ya. Itu poinnya gitu. Justru memang maksud daripada netizen di media saya itu bahwa harusnya ini di follow up Kang. Karena ini adalah sebagai contoh sebuah penindasan seorang pemimpin kepada warga atau penduduknya. Kalau ini tidak di follow up kemudian menjadi contoh buruk ke depannya, barangkali misalkan ini juga dilakukan oleh misalkan kepala desa atau camat atau siapapun pemimpin itu akan melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi netizen berharap kemudian ini di follow up dan sebagai contoh yang baik bahwa yang demikian itu adalah perbuatan buruk gitu loh Kang. Ya, kalau saya sendiri berpikir cukuplah netizen sudah menghukum gitu. Okay. Itu lebih berat itu. Iya. Ya, dihukum netizen itu lebih berat ya Mas. Iya. Iya, karena kasihan juga kalau kami Pak Sodikin melapor harus pulang pergi juga. Harus pulang pergi ke Indramayu kan ke kalau kita bikin laporan ke Polres, teman-teman ini laporan geruduk ke sana kan ya gitu. Itu kan berbiaya juga kan gitu ya. Artinya pekerjaan akan ditinggalkan. Dan banyak risiko gitu Pak ya. Iya, makanya sudahlah katanya. Kita maafkan itu kan nilai yang baik gitu. Nilai yang baik yang harus dicontoh. Rakyat saja bisa memaafkan. Apalagi pemimpinnya kan gitu. Itu poinnya gitu Mas. Saya pikir itu ya bisa dipahami bersama. Teman-teman yang lain tetap semangat. Pesan dari pasangan 02 ya kita harus menatap ke depan yang baik. Menentukan pilihan secara baik kan gitu. Terus silakan mengapresiasikan diri, yang penting tidak melanggar norma-norma hukum yang ada kan ya. Kita menjadi tertib lah dalam berpikir dan berperilaku. Kami pikir itu demikian yang bisa disampaikan Pak Sodikin. Teman-teman ada lagi sampaikan. Bapak barangkali nggak minta ganti rugi kancing yang pratal kan? Pesan dari warga gimana warga Kang? Warga. Ada yang pesan barangkali? Nggak ada ya. Udah. Cukup, jadi kita tutup kan gitu ya. Sesi ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal yang sama kan gitu ya. Kang terakhir dong Kang. Bahwa ini kan sudah terlanjur ada di media terkait bahwa ada sebuah pemaksaan pengambilan identitas pendudukan. Itu kan katanya diambil oleh bodyguard sang bupati. Bagaimana itu follow up-nya Kang? Ya paling kalau tidak melaporkan kami hanya menghimbau saja ya. Menghimbau kepada paslon 03 dan bodyguardnya, mohon KTP-nya Pak Sodikin untuk bisa dikembalikan. Gitu. Jadi permohonan dengan sangat mohon untuk dikembalikan, karena nanti pada saat pencoblosan KTP tentunya dipakai untuk masuk ke TPS kan gitu ya. Iya. Itu yang penting kan ya. Ya mudah-mudahan didengar oleh mereka dan bisa dikembalikan dengan baik-baik tentunya. Gitu Mas. Gitu ya Pak Sodikin ya? Ya betul Pak. Gitu. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian. Pesan-pesan Kang Sodikin bagaimana? Pesan bakso, closing. Wis mati ini. Terus masih nyala. Pesan saya selaku masyarakat berterima kasih kepada semua yang mendukung Pak Luki Hakim dan Pak Haji Saifuddin yang mendukung, apalagi sebagai kuasa hukum kita Pak Ucok, berterima kasih.
Sohibul Wilayah Pak Rustono yang sudah membantu jeripaya kita di kepolisian, sudah membantu. Terima kasih pula kepada semua relawan, semua dari netizen seluruh Indonesia. Saya patut berterima kasih. Persoalan ini kita diambil hikmahnya aja, karena untuk mencontohkan suatu figur pemimpin jangan sampai terulang kembali. Saya memaafkan setulus hati kita, tapi lupa enggak. Itu. Ya. Nah, dengan catatan Ya, itu katanya masalah KTP ya mungkin budi luhurnya dikembalikan aja. Kalau malu dikembalikannya lewat pos aja, kirimin aja, nggak apa-apa. Iya. Udah, makasih itu aja Pak ucapan kita. Sama Pak Sodikin. Iya. Berjiwa besar, rakyat Ibu. kecil berjiwa besar. Ya, Ibu pesan dari Ibu, itu, pesan dari ya, Ibu, pesan ya, dari Ibu. pesan dari saya salut sebagai ibu rumah tangga ke Pak Sodikin ya. Terima kasih banyak. Aduh, luar biasa, berjiwa besar. Tolong contoh seperti Pak Sodikin. Jangan seorang pejabat semena-mena kepada rakyatnya ya. Yang santun lah bicaranya. Mangga, silakan Pak, silakan. Makasih banyak ya. Makasih Ibu. Sekali lagi dari Bapak nih selaku warga juga yang hadir saat itu di TKP Pak. Ya, terima kasih rekan-rekan serta sahabat Pak Luki Hakim dan Pak Saifuddin dimanapun berada. Di tiap-tiap dapil saya mengucapkan terima kasih atas supportnya, dukungannya, serta pemikirannya untuk kita lewati rintangan ini. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Ya cukup, terima kasih. Gitu. Udah cukup ya Mas ya. Oke, cukup.